bisa. Makanya dengan kita mencapai makom-makom dengan riyadho yang kita lakukan, dalam bahasa sufi ada namanya tahalli, kemudian tajalli. Tahalli adalah mengosongkan atau membersihkan hati dari segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dibenci Allah, sifat-sifat yang tak disukai Allah. Apa itu takabur? Umpamanya ada 10 sifat-sifat mazmumah garis besar yang disebutkan Imam Ghazali. Di antara yang 10 itu takabur. Nah, ini sifatnya iblis. Iblis dulu ajazil, itu luar biasa kemuliaan diberikan Allah kepada iblis. Ibadah azazil itu masya Allah, itu umurnya cukup lama itu iblis itu ibadah sama Allah. Bahkan malaikat-malaikat dia memberikan mau'izah, pengajaran kepada para malaikat. Bahkan ketika dikhabarkan tapi masih rahasia bahwa nanti bakal ada makhluk Allah yang durhaka kepada Allah, tapi tidak disebutkan siapa dia, malaikat berbondong-bondong datang kepada Azazil minta supaya didoakan agar jangan kiranya ketentuan Allah yang diberitakan bakal ada seorang makhluk Allah yang akan durhaka kepada Allah, jangan itu kiranya terjadi kepada mereka. Didoakan Azazil semua malaikat-malaikat ini, cuman Azazil lupa mendoakan dirinya sendiri. Sosial betul, tapi Pak Lilin bakar dia sendiri. Nenseloknya kalau ada orang datang kepada kita dianggap orang itulah doa kita makbul. Tuan Ustadz, doakan kami ya Ustadz supaya kami begini. Iyalah, memang cocok lah kalian datang ke aku. Aku kan Ustadz bosah aku di Kuala Tanjung. Makbul doa aku ini. Hancur Ustadz. Tercampak jauh dari sisi Allah. Yang seloknya, oh begini. Samanya kita. Kalau aku diminta mendoakan klien, aku pun klien doakan juga lah. Kita pun tak tahu dari mulut yang mana doa itu diijabah Allah. Jadi nan seloknya bersedoa-doaan kita ya, bak kita semua selamat dunia. Gitu kan enak. Tawadu awal. Walaupun awak ustaz, jangan merasa awak pasti selamat. Orang tak selamat, maka layak berdoa, minta doa sama aku, bak aku selamatkan. Ngetesnya gampang. Tengah laut. Kalau pucat dia, nanti sama dia sama aku. Itu aja lah ngetesnya. Iya mak, pucat juga Ustadz tuh. Iyalah Ustadz kan manusia juga. Ada juga takutnya dia kan. Udahlah sama. Makanya jangan sok awak Ustadz. Awak seolah-olah menyelamatkan orang dengan doa. Tidak minta awak juga didoakan. Sama-sama kita berdoa. Entah enggak dari kita, dari orang yang mahkamah. Ustadz mimpin doa. Mungkin dipandang Tuhan doa Ustadz tuh, tapi karena jamaah mengaminkannya, pada dasarnya amin. Doa enggak tuh? Doa. Karena amin itu dalam bahasa Arab disebut isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Dikatakan isim fi'il, tak masuk kepada dia tanda-tanda isim, tak masuk tanda-tanda fi'il. Masukkanlah amin, qad amin, tak mau. Min amin, tak mau. Qad itu kan tanda-tanda fi'il kan. Qad amin, tak ada bahasa Arab qad amin.
Atau masukkan huruf jar min amin, tak boleh. Maka disebut isim fi'il. Jadi isim fi'il ini bermakna istajib. Amin. Artinya istajib ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Nah, bukan karena doa ustadz nih sehingga diijabah Allah, tapi karena amin dari jamaah tuh maka diijabah Allah. Makanya kita yang ustadz jangan paten-paten nama. Cepat, paten kali doa awak. Makbul misalnya. Apalah dengar suara bisik-bisik lah ke telinga awak. Paten kali doa Pak. Masya Allah. Waktu acara pesta Pak Suhuti, Pak Isa doa ya Allah. Berhenti hujan. Subhanallah, luar biasa doa. Jangan-jangan Pak Isa waliullah. Datang awak. Iyalah kata aku terus. Bukan doa awak, rupanya dari sudut sana diam-diam dia. Dia nya makbul doanya, bukan awak. Awak mewakili saja berdoa. Dia yang dipandang Tuhan, bukan awak. Awak yang petentengan merasa makbul doa. Aduh ya Allah, kegeeran. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Begitu lah. Jangan. Tawadhu. Jadi bersihkan hati dari sifat takabur kayak iblis, hasad, dengki, hubbud dunia, hubbul jah, hubbul riasa, apalagi hubbul mal, cinta harta, syarfut ta'am, hobi makan. Awak pantang makan nih, pantang enak, nak tambah saja. Pantang lokat, apalagi gratis. Apalagi syarfut ta'am, syarful kalam, hobi bercakap. Nah awak saya bercakap. Orang lain tak boleh bercakap, awak dia bercakap. Apalagi banyak 10. Jadi kalau ini sudah bersih, sama macam kita orang tua-tua dibikin omaknya lah si ayah susu. Apa itu mak? Kata si anak, susu. Lalu ada gelas-gelasan dia, main-mainan, cangkir-cangkir. Mak, adik begini juga lah mak, susu mak. Taruhkan, mak adik minta lah mak. Kira-kira dituang omaknya itu cangkir kotor tuh sama susu. Mana mau? Takkan dituang omak tuh. Cangkir kau tuh kotor. Percuma mak taruh susu, tak bisa kau minum, jorok nanti air susu itu. Ganti cangkir yang lain. Baru kasih. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih kotor lagi hati awak nih, sifat-sifat tercela itu belum hilang, takkan dianugerahkan Allah ma'rifah di hati. Jauh lah. Makanya untuk mencapai itu, dari nafsu ammarah bisu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan dan dosa, dirubah makomnya menjadi nafsu lawamah. Lawamah itu sudah mengarah dia kepada ilmu, sudah mengarah kepada taubat, sudah gemar kepada ketaatan, tapi tak sanggup istiqomah, nanti jatuh lagi. Asal terjatuh, sadar dia dicelaknya dirinya, ya baru salah kau taubat dah maksiat lagi. Marah dia dengan dirinya sendiri, dicelaknya dirinya atas kemaksiatan yang baru dilakukannya, bangkit lagi.
jalankannya lagi ketaatan, jatuh lagi. Begitulah, jatuh bangun, belum bisa istiqomah dalam ketaatan. Itu namanya lawwamah. Yang ketiga, mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Sudah bisa istiqomah dia dalam menjalani jalan-jalan ketaatan, menjauhi segala bentuk-bentuk kemaksiatan. Sudah mampu istiqomah dia. Nah, inilah mutmainnah. Serendah-rendah makom wali, mutmainnah. Itu paling rendah itu. Di bawah itu belum bisa jadi wali. Nah, kita udah wali, wali muridnya. Belum bisa. Makanya dalam kitab Syiarus Salikin di situ disebutkan maqam nafsul mutmainnah itu akhir perjalanan orang yang suluk, salik, orang yang berjalan. Akhir perjalanan si salik mutmainnah. Tapi itu awal perjalanan orang yang arif billah. Awal perjalanan orang yang ma'rifah mengenal Allah. Tapi akhir perjalanan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Itu akhir. Tapi di akhir perjalanan itu awal perjalanan pengenalan dia kepada Allah. Makanya wali-wali Allah itu pun makomnya beda-beda. Beda, tidak sama semua. Jadi bisakah makom kewalian itu diusahakan? Bisa dengan riyadhah. Tapi wali-wali itu melakukan riyadhah itu bukan niatnya nak dijadikan Allah wali. Nah, itu pula ada niat begitu. Dibersihkan Allah pula hati mereka dari niatan yang seperti itu. Tidak ada. Jadi niat mereka ya satu aja, ilahi anta maksudi waridhoka qulubi, habis, tak ada lebih dari itu. Makanya kadang-kadang orang yang beramal dikasih Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan di dunia ini. Intinya itu sebagai, ya kita bilang fitnah, ujian sebetulnya. Tergantung kepada mereka yang riyadhah itu dari sudut mana dia mandangnya. Ada dia menganggap itulah sudah akhir, maka terduduklah di situ, ujung-ujungnya jadi dukun di situ dia. Disingkapkan Allah sama dia dunia jin. Nampaknya jin tuh tahu dia di mana kelemahan jin sehingga bisa ditunduk aja jin tuh, takut pun jin sama dia. Bisa mengubah pikiran dia udah sampai lah ini. Ya udahlah, karena udah sampai berhentilah perjalanan ya. Sampai di situ, padahal itu sebetulnya cobaan Tuhan itu. Kau nak aku atau nak ini? Kalau nak aku jangan kau berhenti di situ. Belum sampai kau tuh. Kau belum usul ila Allah, baru usul ila dunia jin. Jangan lanjut. Asik dia situ main-main sama jin. Ya udah. Terakhir entah yang mana jin, entah yang mana manusia, tak tahu lagi. Situlah dia duduk. Kita pun menengok dia. Wah, hebat kali bapak tuh. Masya Allah. Kagum pula awak sama dia. Dia pun karena banyak orang mengagumi dia, makin besar rasa dia. Bapak tuh hebat. Zikirnya Masya Allah. Tahu dia tentang dunia jin dengan zikirnya. Padahal macam anak-anak disuruh maknya, buyung, iyo mak, alah lupa pula mak tadi beli gula naik. Mak nak masak nih, kalau tak bergula mana nak nanti gula kita nih. Kau belikan dulu gula ke kedai. Iyo mak, mana duitnya? Nak lari dia sang kawak karena lari cepatlah pulang kan. Tuh juga pulang. Kemana nasi buyung ini? Ya Allah, dicari omaknya.
jumpa lawannya. Nampak kau Buyung? Oh Wak, di situ Wak Buyung. Apain? Itu nonton topeng monyet deh Wak. Astagfirullah. Ada topeng monyet di sini? Aduh. Yang pakai gendang-gendang tuh? Iya, ada juga lewat. Ada juga ya? Oh, pikir di Medan aja nggak ada. Sampai juga boleh tanjung. Terduduk aja tuh, asik. Lupa dia megang duit untuk beli gula. Kayak begitulah yang tadi. Asik dia dalam Dunia topeng. Nah, jadi belum usul itu, belum jauh lagi. Tapi kalau sudah sampai mutmainnah, itulah serendah-rendah makam wali. Makanya wali sama nabi sama rasul apa bedanya? Kalau wali itu mahfuz, kalau nabi dan rasul maksum. Nah, di mana beda mahfuz sama maksum? Kalau maksum itu mustahil dosa itu terbikinnya. Nah, makanya seorang rasul itu kan salah satu sifatnya yang wajib bagi rasul itu kan 4. Salah satunya seorang rasul wajib bersifat amanah. Apa amanah? Al-ismah, terpelihara. Apanya? Maksud terpelihara, zahir batinnya. Terpelihara dari apa? Terpelihara dari segala hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Nah, sampai setingkat mana pemeliharaan Allah terhadap mereka? Setingkat ukuran itu mustahil terjadi pada mereka. Nah, kalau pada wali mahfuz, dipelihara Allah mereka dari maksiat dan dosa. Maksudnya apa? Secara akal dalam batas mungkin seorang wali itu bikin maksiat, tapi karena dipelihara Allah mereka, dijaga Allah mereka, sehingga mungkinnya itu laisa biwuqu'in. Imkanul wuqu' mungkin terjadinya, tapi tidak terjadi dibikin Allah karena mereka dipelihara Allah. Hukumnya saja mungkin, tapi tidak terjadi. Dijaga Allah. Ya, mudah-mudahan kita begitulah, walaupun misalnya tak wali ya setiap terdetak dalam hati ada niat nak bikin maksiat, tiba-tiba disadarkan Allah, langsung kita taubat, tak jadi maksiat itu dibikin. Begitu pun dapatin. Tapi kalau dah di hati para nabi dan rasul, jangankan membikin maksiat, terdetak niat nak bikin maksiat itu pun tak terjadi pada diri mereka. Baik. Jadi ada yang mengatakan nubuwah itu terangkat karena dia diangkatkan derajatnya oleh Allah. Karena bahwasanya tidak seorang pun nabi itu melainkan dia afdol daripada umatnya. Ya. Seorang nabi itu yang terbaik di zaman. Manusia terbaik di zaman. Maka tak ada yang bisa mengungguli dia di zaman. Dalam segala hal, kepintarannya, kecerdasannya, apalagi kebaikannya, dan segala hal lah sifat-sifat yang terpuji, maka dia terbaik daripada umat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan, Nabi kalau duduk begini dengan para sahabatnya, itu pundak Nabi, bahu Nabi tetap lebih tinggi dari sahabat-sahabat. Enggak sederajat, enggak setingkat, tetap nampak Nabi itu lebih gagah. Kalau Ustaz tidak ya, Ustaz poci aja. Tinggi jemaah. Jangan lebih tinggi pada jemaah lagi. Iya. Nabi tidak. Begitu duduk Nabi di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, pundak Nabi macam ada. Naik. Dibikin Allah. Nabi itu kalau berjalan tak ada bayang-bayangan. Kalau awak tak mau bayang-bayang, curiga orang, jangan-jangan nak mati dah bapak, sudah tak ada lagi bayang-bayang. Apa bayang-bayang? Nabi tak ada bayang. Nabi tak pernah ada lalat hinggap mengurumuni Nabi.
tidak belalang. Kalau awak belah dong. Bukan agak lagi. Masya Allah. Kemudian Nabi itu keringatnya menimbulkan hawa apa? Wangi. Keringat Nabi itu wangi. Kalau awak, makanya kita karena tidak sewangi kayak Nabi, keringat awak, diwangiilah. Diwangi pakai minyak wangi, supaya wangi. Lebih-lebih makanya sunnah kalau kita berada di tempat kerumunan berwangi-wangian supaya orang suka kita dekat. Jangan pula bau-bau pakaian yang sudah seminggu dipakai itu juga lewat ke masjid. Terakhir begitu rapat datang imam pula. Rapat lurus, begitu rapat sesak nafas orang nyium bajunya jadi. Belum lagi napasnya. Ada model orang kalau sembahyang suka bacanya berdesak-desak. Sampai ke hidung orang sebelah. Ya Allah. Jadi kalau kita perokok maunya ke masjid sugile bosoi. Supaya mulut kita wangi, jangan merokok. Ya Allah. Jadi kita yang tak perokok nyium rokok tuis ampun. Saya bilang sama jamaah, tapi kalau ngaji nggak ada insya Allah yang merokok. Ada merokok nggak ada? Ada. Balik. Diwirid, kan ngaji itu makan dulu. Gitu pula, Mbak jangan ngantuk katanya. Siap baca-baca tahlil segala macam ditutup doa. Hidanganlah dihidangkan. Sudah penyakit bapak-bapak ini kalau sudah siap makan tuh macam tak sah makan tuh kalau tidak ditutup rokok. Rokok. Saya larang. Cuman banyak orang ya udah maunya pengertian aja lah. Udah tua udah putih-putih uban tuh, masa gitu aja tak paham. Kadang-kadang saya sindir juga lah, saya bilang begini, pantasnya kira-kira Pak bekas mulut awak iset sama hidung juga keluar, kemudian dihirup sama guru awak. Ya kalau kita tak bercakap masih bisa nahan-nahan. Awak bercakap mana mungkin nahan-nahan nafas. Itu hiruplah. Kira-kira pantasnya Pak dari bekas mulut awak tiba-tiba dihirup sama Ustadz awak. Sementara Ustadz awak tuh ngasih ilmu untuk selamat awak dunia akhirat. Kita kasihlah asap rokok bekas mulut awak ke mulutnya. Terhirup dia lah. Teganya kira-kira Pak sampai sebegitunya kita sama Bapak. Olehlah gelisah lah itu duduknya begini. Salah tingkah. Habis timbang marah-marah awak kan. Ayo lo begitu bilang kan. Dah ke masjid dia berangkat ini untuk pakai malam lu berokok. Sujud. Pas sujud, waduh ya Allah. Jujur, saya tidak membilang merokok itu sampai haram. Cuman memang ampun lah, ampun betul-betul. Kalau bolehlah saya angkat 2 tangan saya 10 jari Pak. Ampun Pak, Bapak nak ngerokok di mana aja Pak. Tak sanggup saya nyoba rokok.
mau muntah rasanya, sesak namanya. Iya. Jadi jangan tersiksa orang. Jadi kalau sampai tersiksa orang gara-gara rokok kita tuh, asap rokok kita, menyakiti orang tuh apa hukum? Saya nggak bilang rokoknya itu haram, menyakiti orang tuh yang haram. Ya kan betul kan? Sakit orang bilang, sampai sesak-sesak nafas orang. Saya jujur sesak nafas saya kalau yang merokok. Lebih parah asapnya itu udah keluarkan orang. Iya, kata orang yang perokok pasif nih itu lebih berbahaya daripada yang aktif. Kata, makanya nanti kalau ustadz cepat mati, susah sudah, habis ustadznya. Sayangi ustadz tuh, doakan. Kami doakan ya ustadz. Iya, asap rokok bapak tuh bikin cepat mati. Bapak doakan juga, tapi asap rokok tak diberhentikan.